Terus setelah kita paham perkara jaiz bagi Allah ada satu, yaitu Allah boleh menjadikan, boleh pula tidak menjadikan. Sekarang kita melanjut kepada apa buktinya, apa dalilnya kalau Allah itu boleh-boleh saja menjadikan sesuatu. Allah boleh saja menciptakan sesuatu, tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Dan tidak ada kemustahilan bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Beda sama nanti pendapatnya orang-orang di luar ahlu sunnah. Kadang mereka suka berlebihan, suka membatasi Allah, suka mengikat Allah dengan sesuatu. Padahal Allah nggak terikat oleh sesuatu apapun. Allah bebas. Seperti menjadikan pahala. Orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan, orang-orang Wahabi, orang yang sudah mati itu tidak lagi bisa beramal. Orang kalau sudah mati maka putus amalnya, putus, maka dia nggak bisa beramal. Tapi jangan terus diartikan nggak bisa beramal itu nggak bisa dikasih tambahan amal. Ini salah arti ini. Nggak bisa beramal itu maknanya orang mati itu ya nggak bisa ibadah. Bagaimana mau ibadah orang mati? Kalaupun kamu kok bisa orang mati bisa ibadah, ya sudah nggak ada peralatannya. Mau sholat di sana nggak ada masjidnya, mau wudhu di sana nggak ada airnya, udah repot mau ibadah. Tapi jangan diartikan tidak bisa ditambahkan nilai kebaikan. Allah bisa saja menambahkan nilai kebaikan. Namanya jaiz bagi Allah. Allah boleh saja menambahkan orang itu, dijadikan pahalanya nambah, kebaikannya nambah ketika ada anaknya yang soleh, ketika ada amal jariah. Itu haknya Allah. Jangan diputusin, nggak boleh dong ya Allah, kan amalnya sudah terputus, dia nggak boleh beramal lagi, berarti nggak boleh ditambahin amal lagi. Nah, kok kamu yang ngatur Allah bagaimana? Ya itu terserah Allah. Boleh saja Allah menambahkan kebaikan bagi orang yang sudah mati. Dari mana kebaikannya? Ya dari haknya Allah. Makanya kita harus paham ini. Kalau nggak paham ini rusak. Seperti kita paham kemarin ada perkara jaiz yang nadhari, ada jaiz yang dharuri. Jaiz yang perlu dipikir dengan jaiz yang nggak perlu dipikir. Oh, jaiz yang nggak perlu dipikir tak gampang. Apa yang nggak perlu dipikir? Kalau kamu mendapatkan cerita dari orang, oh si Zaid punya anak, orang yang akalnya normal, oh boleh-boleh saja si Zaid punya anak. Allah boleh saja menjadikan Zaid itu punya anak, boleh pula menjadikan Zaid tidak punya anak. Ini perkara yang nggak usah dipikir lagi, memahaminya langsung bisa. Oh iya, gelas itu bisa gerak, bisa diam. Oh iya, memang begitu. Nggak usah buktinya apa, nggak usah. Kenapa? Karena sudah nyata, orang semua bisa memahami itu tanpa perlu mendatangkan dalil. Nah, kadang yang kita perlu bikin dalil itu ketika membahas masalah jaiz yang nadhari, jaiz yang perlu dipikir. Seperti apa? Allah boleh saja menjadikan hambanya yang tidak pernah maksiat masuk ke dalam neraka. Ada hamba nggak pernah maksiat, seumur hidup taat, seumur hidup ibadah, dimasukkan neraka. Ada nggak begitu? Ada. Pernah terjadi? Artinya Allah mampu menjadikannya. Ada orang yang maksiat, nggak pernah taat, dimasukkan surga, ya boleh-boleh saja, jaiz bagi Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah memasukkan hambanya ke surga ataupun ke neraka. Ada satu cerita, ada seorang hamba ibadah selama beratus-ratus tahun tidak pernah maksiat. Nggak ada maksiat, taat, isinya wiritan, ibadah, wiritan itu. Begitu di akhirat masuk surga, ditanya sama Allah, wahai hambaku, engkau kumasukkan surga
dan kamu sekarang telah berada di surga. Apakah kamu tahu kenapa kamu saya masukkan surga? Oh iya ya Allah, kan saya nggak pernah maksiat ya Allah, saya kan taat terus sama Engkau, maka saya akan masuk surga. Saya tahu. Siapa? Oh, kalau kamu memang masuk surga karena menganggap itu karena amal ibadahmu, maka masuklah surga. Setelah selesai sekian ratus tahun hidupnya dalam ibadah, maka dipanggil oleh Allah, sekarang masuk neraka. Loh, kok neraka ya Allah? Kan ibadah kamu sudah selesai hanya sekian ratus tahun, dan sekarang kamu neraka. Saya kan nggak pernah maksiat ya Allah. Nah, katanya surga itu selamanya ya Allah. Yang selamanya itu rahmatmu, bukan amal ibadahmu yang selamanya itu. Orang masuk surga bisa selamanya itu rahmatnya Allah. Kalau orang masuk surga kok mau menganggap karena amalnya, ya dihitung sama Allah berapa tahun kamu amal. Jadi masuk surga sesuai amal kamu. Kalau amalnya selesai bagaimana? Ngapain lagi? Neraka pindah kamu. Nah, ada orang nggak pernah maksiat tapi masuk neraka. Kenapa? Karena menganggap surga itu diraih karena amal ibadahnya. Padahal surga itu kita raih itu karena karunia-Nya Allah, fadlnya Allah, anugerah dari Allah. Begitu pula semua yang kita kerjakan. Kamu tahajud dapat rezeki, kamu tahajud lancar, itu bukan karena tahajudnya, itu karena karunia Allah. Jadi banyak orang salah anggap, apalagi orang-orang awam kayak kita ini ya. Kalau sudah urusannya rajin ibadah, ada orang kok rajin ibadah, rajin zikir. Zaman sekarang ini kamu teliti, kamu cek, ada orang ahli zikir, ahli ibadah, wiridan, kamu tanya tujuannya apa? Biar lancar dunianya, biar pasarnya rame, biar toko rame. Nggak ada, kamu cari coba. Dari 1 juta orang paling 1 orang yang zikirnya itu betul-betul murni karena Allah. Artinya rata-rata orang zaman sekarang ini ketika dia tidak mengenali hak-haknya Allah, maka dia menganggap amal-amal itu bisa mendatangkan sesuatu. Padahal datangnya semua itu betul-betul karena karunia Allah, perkara jaiz bagi Allah. Allah boleh menjadikan itu dan Allah boleh menjadikan tidak menjadikan hal tersebut. Nah, kalau kita itu normal, kita itu pikirannya normal. Kalau kamu kok berdoa sesuatu terus doa kamu itu nggak terkabul, mestinya kamu bangga. Mestinya kamu senang, jangan sedih. Apa bangganya? Saya punya Tuhan yang nggak bisa diatur, begitu mestinya bangga. Nah, kalau kamu tiap doa kabul, Tuhan kamu nurut sama kamu apa? Itu Tuhan apa mainan? Tuhan apa penjaga kasir? Asal kamu minta kabul. Jadi kalau kamu kok doa nggak kabul, kamu alhamdulillah. Begitu, kenapa? Berarti Allah itu punya pilihan atas pilihannya sendiri, begitu. Jangan terus, kenapa ya Allah, kan saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah amal, saya sudah wirid, masih nggak kabul. Nggak ada hubungannya, nggak ada. Jadi ketika Allah menjadikan sesuatu itu murni pilihannya sendirilah. Ibadah kita pun harus kita konversi ikhlas karena Allah. Kamu ibadah kenapa? Ya karena perintah Allah, begitu mestinya. Bukan karena karena pengen ini. Nanti kamu ngatur Allah, kamu nyetir Allah, kamu mengarahkan Allah ke arah kemauan kamu. Nanti kamu tidak menganggap, tidak memposisikan Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Kalau kamu bisa posisikan Allah sebagai Tuhan sebenarnya, ya sudah, Allah biar menjadikan apa yang Allah kehendaki. Allah mau menjadikan A, ya sudah A kita terima. Allah mau bikin B kita terima. Bisa kamu makna ini kamu jalan dalam hati kamu, beres sudah. Artinya kamu betul-betul jadi orang yang menempatkan Allah sebagai Tuhan dan menempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Ya, kita nggak pernah ngatur-ngatur Allah. Allah kan saya sudah wirid sekian kali, Allah saya sudah. Ini tidak pernah hal itu ada di dalam hati kita. Jadi orang-orang yang bisa memahami ini makna yang kecil ini sebagai nilai hakikat, makna hakikat pokok yang terjadi semua ini murni atas pilihan
Allah. Allah bebas menjadikan ini, mau bikin boleh, nggak bikin juga boleh. Kalau besok kita kok masih nafas, besok kita masih nafas, itu bukan karena karena saya kan masih sehat, jadi besok saya ya pasti hidup. Yang pasti hidup siapa? Kok besok kita masih hidup, itu murni pilihannya Allah. Allah masih memanjangkan usia kita. Dalam surat Yasin dikatakan apa? Wa inna sya'nughrikhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kalau sekarang itu manusia itu masih bisa hidup, masih bisa nafas, masih bisa ketemu keluarga, masih bisa, itu murni atas pilihannya Allah. Jaiz Allah menjadikan itu. Allah nggak wajib besok menghidupkan kita, nggak wajib. Kalau besok kok kita hidup, kamu harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih bikin saya hidup. Jadi orang mukmin yang tahu ini tuh isinya syukur terus sama Allah. Kenapa? Karena tahu semua yang terjadi itu betul-betul jaiz, nggak ada kewajiban bagi Allah bikin ini, nggak ada bikin ini. Saya udah makan, Allah harus bikin saya kenyang. Memang haruskan siapa? Kan biasanya kalau makan kenyang, kan biasanya bukan wajib kenyang. Biasanya kalau makan kenyang, bukan kalau saya makan Allah harus bikin saya kenyang. Mengharuskan siapa? Kalau kamu kok makan kenyang, ya alhamdulillah ya Allah masih dibikin kenyang. Kok kamu minum obat sakit dibikin sehat, ya alhamdulillah kok masih dibikin sehat. Karena menjadikan itu semua bukan suatu kewajiban, tapi itu perkara jaiz, kebebasan bagi Allah menjadikan itu semua. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah